Halo semuanya, Shalom. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pencarian binar atau binary search dan kompleksitasnya. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok kedua yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Selin Bekakirisa, yang kedua ada saya sendiri, Chelsea Arwin, yang ketiga ada Dedi Julutumas, dan yang keempat ada Fitrian D. Putralai. Baik, kita masuk pada pengertian pencarian binar atau binary search. Menurut kelompok kami, pencarian binar adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan suatu elemen dalam daftar array yang sudah terurut dari kecil ke besar atau sebaliknya. Berbeda dengan pencarian linear yang memeriksa satu persatu dari awal hingga akhir. Binary search membagi dua bagian data secara berulang untuk mempercepat pencarian. Cara kerja binary search adalah: satu, data sudah terurut terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan elemen tengah atau yang biasa disebut dengan mid dari array. Yang ketiga, bandingkan nilai tengah atau data mid dengan nilai yang dicari atau k. Jika k sama dengan data mid, maka data ditemukan. Tetapi jika k kurang dari data mid, maka pencarian dilanjutkan ke kiri atau yang disebut dengan lower half. Dan jika k lebih besar dari data mid, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan atau yang disebut dengan upper half. Proses ini diulang hingga elemen ditemukan atau batas pencariannya telah habis. Ya teman-teman, materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pencarian binar. Yang pertama ada kelebihan, yaitu ada efisiensi waktu. Pencarian binar memiliki kompleksitas waktu O log n yang membuatnya sangat efisien untuk mencari elemen dalam array yang besar. Yang kedua ada cepat. Pencarian binar dapat menemukan elemen yang dicari dengan cepat bahkan dalam array yang sangat besar. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu pencarian binar dapat digunakan pada array yang sudah terurut sehingga tidak akan mengubah urutan elemen dalam array. Yang selanjutnya ada kekurangan, yaitu yang pertama ada array harus terurut, yaitu pencarian binar hanya dapat digunakan pada array yang sudah terurut sehingga perlu dilakukan pengurutan terlebih dahulu jika array belum terurut. Yang kedua ada tidak cocok, untuk struktur data yang tidak terurut, pencarian binar tidak dapat digunakan pada struktur data yang tidak terurut seperti linked list atau tree. Yang ketiga ada kompleksitas implementasi, yaitu pencarian binar dapat memiliki kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibanding dengan pencarian linear, terutama untuk array yang sangat besar. Yang selanjutnya ada kompleksitas pencarian binar, yaitu kompleksitas waktu pencarian binar adalah O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini karena dengan setiap iterasi ukuran array yang perlu dicari berkurang setengah. Pencarian binar bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian yang membandingkan elemen yang dicari dengan elemen tengah array. Dengan setiap iterasi ukuran array yang perlu dicari berukuran setengah, sehingga kompleksitas waktu pencarian binar dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pada iterasi pertama, ukuran array yang perlu dicari adalah n. Pada iterasi kedua, ukuran array yang perlu dicari adalah n per 2. Pada iterasi ketiga, ukuran array yang perlu dicari adalah n per 4. Pada iterasi k, ukuran array yang perlu dicari adalah n per 2 pangkat k min 1. Proses pencarian binar berhenti ketika ukuran array yang perlu dicari menjadi 1, yaitu ketika elemen yang dicari ditemukan atau ketika array yang perlu dicari kosong. Ya baik teman-teman, di saat ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu atau time complexity. Ya teman-teman, dalam kompleksitas waktu sendiri terdapat 3 jenis analisis, yaitu yang pertama terbaik atau base case, yang kedua rata-rata atau average case, dan yang ketiga terburuk atau worst case. Teman-teman, yang pertama terbaik atau base case ini memiliki kompleksitas yaitu big O1.
mana di O1 ini jika data yang kita cari langsung ditemukan di tengah. Yang kedua yaitu rata-rata atau average case, yang mana dapat diimplementasikan dengan kompleksitas yaitu big O log n, yang mana karena data dibagi menjadi 2 di setiap langkah. Yang berikut terburuk atau worst case, yang mana kompleksitasnya yaitu big O log n, yang mana penjelasannya saat data yang kita cari ada di ujung atau tidak ditemukan sama sekali. Oke, kita masuk kepada penjelasan selanjutnya yaitu langkah-langkah pencarian binar. Ya, teman-teman, misalkan kita memiliki array yang sudah terurut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan dalam data array tersebut kita ingin mencari elemen 12. Nah teman-teman, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita sudah memiliki array 1 sampai dengan 15 dengan indeksnya 0 sampai dengan 14. Itu terus kemudian kedua, kita membagikan array tersebut menjadi 2 bagian. Itu bagian yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan array yang kedua yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian kita bandingkan elemen tengah array yaitu 7 dan 8 dengan elemen yang kita cari yaitu 12. Karena 12 lebih besar dari 7 dan 8, maka kita fokus pada bagian elemen array yang kedua yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian kita membagi lagi array tersebut menjadi 2 bagian, yaitu terdiri dari 8 array yang pertama 8, 9, 10, dan 11, dan yang kedua 12, 13, 14, dan 15. Setelah itu kita bandingkan lagi elemen tengah array yaitu 11 dan 12 dengan elemen yang kita cari yaitu 12. Karena elemen 12 lebih besar dari 11, maka kita fokus pada elemen yang kedua array yaitu 12, 13, 14, dan 15. Kemudian kita membagi array lagi menjadi 2 bagian yaitu array yang pertama 12 dan 13 dan array yang kedua 14 dan 15. Nah, setelah itu kita bandingkan elemen tengah array 12 dan 13 dengan elemen yang kita cari yaitu 12. Nah teman-teman, karena 12 sama dengan elemen pertama, maka kita telah menemukan elemen yang kita cari. Dengan demikian, dalam array tersebut kita menemukan bahwa elemen 12 ditemukan pada indeks yang ke-11. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas contoh penerapan binary search dalam bahasa pemrograman C++. Untuk alur kerja program binary search, in binary search dalam kurung in R, in N, dan in target. Fungsi ini bertugas untuk mencari posisi indeks dari nilai target di dalam array atau yang sudah terurut menaik. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan batas pencarian. Ada in low dan in high. In low yaitu indeks awal array yang berisi data dari 0 sampai high indeks terakhir array n-1. Contohnya kalau ada 15 elemen, low sama dengan 0 dan high sama dengan 14. Artinya pencarian dimulai dari seluruh isi array. Dan langkah yang berikut, kita mengulangi selama batas pencarian masih valid. Selama batas bawah belum melewati batas atas, artinya masih ada bagian array yang mungkin mengandung target. Kalau low lebih dari high berarti semua kemungkinan sudah habis. Dan yang berikutnya, tentukan titik tengah. Untuk in mid sama dengan low plus high di bagian 2 itu teman-teman. Mid adalah posisi tengah dari bagian array yang sedang dicari. Untuk rumusnya itu low plus high dibagikan dengan 2 itu teman-teman, mengambil indeks di tengah-tengah antara batas bawah dan batas atas. Misalnya batas bawah sama dengan 0, atas sama dengan 14, dan untuk nilai tengahnya itu sama dengan 7. Berarti program akan memeriksa elemen ke-7
atau elemen 7. Untuk tampilan proses atau opsionalnya, si out, low, high, mid, dan mid NDL itu teman-teman, ini hanya debug print untuk melihat bagaimana bawah, atas, dan nilai tengah berubah setiap iterasi. Tidak berpengaruh ke hasil, tapi membantu memahami langkah-langkah pencarian. Dan yang berikut, kita akan membandingkan nilai tengah dengan target. Kalau elemen tengah array mid itu sama dengan nilai target, pencarian langsung selesai, dan fungsi ini langsung mengembalikan nilai mid sebagai posisi elemen itu di array. Kalau nilai tengah lebih kecil dari target, maka else if array mid kurang dari target, low sama dengan mid plus 1. Artinya target di sebelah kanan dari posisi tengah. Karena array terus menaik, semua nilai dikirim mid pasti lebih kecil dan bisa diabaikan. Maka batas bawah digeser ke setelah posisi yang ada di tengah, yaitu mid plus 1. Kalau nilai tengah lebih besar dari target, else-nya high sama dengan mid kurang 1. Artinya target ada di sebelah kiri dari posisi tengah. Karena semua nilai di kanan mid pasti lebih besar, batas atasnya digeser ke sebelum posisi tengah, yaitu mid kurang 1. Dan berikutnya teman-teman, kita mengulangi proses setelah batas bawah atau high bergeser, berulangan while low kurang dari sama dengan high dijalankan lagi. Nah, ini teman-teman, kita akan hitung mid baru atau menghitung nilai tengah yang baru, dan kita bandingkan lagi dengan target. Misalnya geser batas bawah atau atas sampai akhirnya ketemu atau rentangnya habis. Dan jika ditemukan, dia akan mengembalikan return min 1 teman-teman. Kalau lo berakhir tanpa menemukan nilai yang cocok, berarti batas bawah sudah lebih besar dari batas atas, berarti target tidak ada di dalam array. Dan min 1 itu menjadi tanda bahwa target yang kita mencarinya itu tidak ditemukan. Untuk bagian mainnya, int r yang berisikan indeks 1 sampai indeks 14, yaitu 0 di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu adalah array yang berisi 15 angka berurutan, dan n yaitu menghitung jumlah elemen, dan target kita itu 12 untuk nilai yang ingin kita mencari. Fungsi binary search dipanggil untuk melakukan pencarian dengan benar teman-teman. Langkah ke-10 yaitu hasil dikembalikan ke indeks. Kalau indeks bukan min 1, berarti target ditemukan dan program mencetak posisi indeksnya. Kalau min 1 berarti tidak ada di dalam array. Untuk output di layarnya itu teman-teman, batas bawah 0 dan batas atas 14, dan batas tengahnya untuk target tengahnya itu 7, dan akan berubah lagi teman-teman. Untuk batas bawahnya menjadi 8, tengahnya 14, dan untuk nilainya 11, dan elemen 12 ditemukan pada indeks ke-11. Dan dapat disimpulkan bahwa fungsi binary search itu seperti strategi tebak-tebak angka teman-teman. Tiap tebakan selalu ambil tengah, lalu buang setengah sisi yang salah sampai target kita itu ketemu atau semua kemungkinan itu habis teman-teman. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.